Waalaikumsalam. Mbak Putri ya? Iya, Silahkan masuk, Mbak. baik, makasih. Iya. Silahkan duduk. Gimana nih kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gini ya Mbak, kan kita cuman kenalnya lewat WhatsApp saja. Mungkin izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lia Khairia. Saya asalnya dari Cikesal. Di sini saya sebagai konselornya Mbak Putri ya. Silakan Mbak Putri perkenalkan dirinya dulu supaya kita lebih mengenal satu sama lain. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Vitasari. Saya dari Pandeglang. Dari Pandeglang ya, lumayan Iya. jauh. Lumayan. Di sini Mbak Putri kesibukannya ngapain ya? Kalau sekarang sih saya sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa, lumayan sibuk ya. Lumayan, Mbak. Oh iya, boleh nanya nggak, Mbak Putri ini datang ke sini dengan kemauan sendiri atau disuruh orang lain atau teman atau keluarga? Kemauan sendiri sih kesini. Terus tahu saya ini dari siapa ya Mbak? Saya mencari-cari info di sosial media, terus ada juga teman saya yang memberitahu kesini aja katanya datang. Yaudah saya menghubungi Mbak. Oke. Baik, di sini Mbak Putri sebelumnya sudah melakukan konseling atau belum ya? Belum, ini untuk pertama kalinya. Oh, pertama kalinya sama saya. Iya. Oke, di sini saya boleh menjelaskan terlebih dahulu nggak? Kayak di konseling itu apa, terus konseling individual itu apa, terus tujuannya ngapain, terus di konseling itu apa aja gitu. Boleh nggak Mbak? Iya, boleh. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional atau yang biasa disebut dengan konselor, yaitu saya sendiri, kepada klien. Klien itu biasa disebut dengan konseli, yaitu Mbak Putri. Nah, di dalam konseling itu ada konseling individual, yaitu layanan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang bersifat individual. Jadi pertemuannya itu bersifat individu banget Mbak, kayak nggak ada orang lain gitu. Untuk pengertian dari konseling sama konseling individual ini dapat dimengerti. Kita lanjut ke tujuan ya Mbak. Di sini tujuan dalam konseling itu untuk upaya menyelesaikan masalah dan memandirikan klien agar terwujudnya kehidupan sehari-hari yang efektif dan berkembangnya potensi yang optimal. Sampai sini paham dengan tujuan konseling? Oke, lanjut ke berikutnya ya Mbak. Di sini dalam konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini merupakan kunci dari layanan konseling ini Mbak. Jadi Mbak Putri gak perlu khawatir lagi tentang data pribadi Mbak Putri, tentang kayak permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Putri, apapun yang diceritakan kepada saya, Mbak Putri gak perlu khawatir akan bocor ke semua orang, karena di sini kami ada asas kerahasiaan supaya bisa menyimpan data-data klien ini supaya tidak disebarluaskan kepada orang lain, begitu Mbak. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Tadi di sini Mbak Putri datang ke sini dengan kemauan Mbak Putri kan, Iya. tanpa ada paksaan dari orang lain. Tidak ada. Nah, di sini asas kesukarelaan di sini Mbak Putri datang ke sini dengan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan juga di sini Mbak Putri juga harus kayak menceritakan ataupun masalah-masalah pribadi Mbak Putri itu dengan sukarela, menceritakannya ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain gitu Mbak. Dan juga di sini saya juga bakal sukarela dalam membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mbak Putri ini. Terus kemudian ada asas keterbukaan.
Nih asas keterbukaan di sini bukan berarti Mbak Putri dengan terbuka menerima kayak masukan-masukan dari orang lain. Tapi di sini juga Mbak Putri harus terbuka dalam kayak menceritakan apapun itu supaya dalam proses konseling kita ini berjalan dengan lancar gitu. Terus supaya bisa gampang gitu Mbak dalam menyelesaikan masalahnya. Terus selanjutnya itu ada asas kemandirian. Nah, kita kembali ke tujuan konseling kan tadi memandirikan klien. Di sini ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini supaya Mbak Putri tuh mandiri, bisa mengambil keputusannya sendiri gitu, tanpa ada kayak tekanan dari orang lain untuk mengambil keputusan Mbak Putri gitu. Terus yang terakhir itu ada asas keputusan berada di tangan klien. Nah, di sini itu keputusan semuanya itu berada di tangan Mbak Putri. Kami sebagai konselor cuman membantu saja Mbak. Bukan berarti kayak membantu itu keputusan berada di tangan kita. Enggak gitu Mbak. Jadi keputusan itu berada di tangan Mbak Putri gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya Mbak. Oh iya Mbak Putri, apa yang akan Mbak Putri bicarakan pada hari ini? Saya akan membicarakan tentang permasalahan saya. Permasalahan seperti apa itu Mbak? Kalau biasa masalah di zaman sekarang ya, masalah remaja, tahu Mbak juga pasti masalah remaja itu apa. Emang yang sedang dialami Mbak Putri sekarang ini apa? Kenapa? Permasalahan remajanya ini seperti apa Mbak? Boleh lebih dijelaskan? Baik, permasalahan saya nggak jauh ya dari percintaan lah. Ada apa dengan permasalahan percintaan Mbak Putri ini? Percintaan yang saya hadapi itu sangat rumit kata saya mah. Rumitnya itu seperti apa Mbak? Boleh lebih dijelaskan kembali? Apakah saya boleh menceritakan dari awal? Silahkan Mbak, boleh banget. Begini Mbak cerita awalnya. Saya kan mempunyai kekasih. Saya pertama pacaran. Saya kan tidak tahu apa itu pacaran dulu ya. Terus saya baru mengenal seseorang nih yang membuat saya jatuh cinta ke dia. Nah, kami pacaran. Nah, resmi kami pacaran ya kan. Pacarannya nggak lama, cuma setengah tahun lah. Tapi karena kita udah nggak cocok, nah saya memutuskan untuk pisah. Terus saya yang memutuskan, tapi saya juga gitu tuh ya tidak bisa melupakannya gitu. Tidak bisa melupakan apa yang nggak bisa dilupakan gitu dari dia. Kenapa dia susah dilupakan bagi Mbak Putri? Bagi saya dia itu baik gitu ya, tapi gimana ya, terus saya juga belum bisa menemukan orang baru yang seperti dia, orang yang berbeda lah gitu. Saya pikirannya ke dia aja gitu. Saya memahami perasaan Mbak Putri yang tidak bisa melupakan dia itu bagaimana, tapi alangkah baiknya Mbak Putri lebih menceritakan lagi perasaan Mbak Putri sekarang ini bagaimana. Kalau sekarang sih saya mulai melupakan, tidak seperti awal-awal kita baru pisah, terlalu memikirkannya. Sekarang udah kayak ke masa bodoh lah gitu. Tapi niat saya juga ingin melupakan dia dan ingin mencari orang baru gitu tuh. Jangan ke dia aja fokusnya. Apakah sampai saat ini Mbak Putri sudah menemukan orang baru yang bisa menggantikan dia? Kayak sepertinya ada sih. Boleh diceritakan? Tapi di percintaan saya itu sangat bingung. Saya menemukan orang baru nih yang saya bisa melupakan dia. Tapi orang baru ini saya tidak bisa untuk menyatu gitu. Tidak bisa menyatu. Karena apa itu? Ya karena faktor sayanya belum bisa menerima dia.
Dan setahu saya dia itu udah punya yang lain gitu. Tapi saya mikir buat apa gitu pacaran sama yang udah punya cewek lain gitu. Tapi apakah hati Mbak Putri untuk dia? Saya udah merasakan kenyamanan sama dia. Nih gini Mbak, dia itu baik banget orangnya. Kita saling panggil sahabat-sahabat itulah, tapi dia memperlakukan saya itu lebih dari sahabat gitu loh. Nah, saya itu anehnya kan kalau cowok melebihi memperlakukan temannya cewek lebih dari teman, itu kan ada maksud lain. Tapi saya menanyakan, kita itu hanya temenan aja gitu. Hanya temenan. Di sini kayak perasaan Mbak Putri itu kan ke dia ada ya. Tapi dianya gimana ke Mbak Putri? Apakah ada perasaan atau gimana? Dia sering bilang sih ada, tapi saya sering menolak gitu karena faktor dia punya cewek lain ya kan. Ya, Gitu. Terus saya juga udah merasa nyaman, saya sering main gitu. Tapi ya saya mikir lagi, dia itu punya yang lain, terus belum tentu untuk saya gitu. Mbak Putri. Tadi kan Mbak tidak bisa melupakan mantan Mbak yang SMA ya. Mbak bisa melupakan dia karena ada orang baru. Nah, coba di sini Mbak sama orang baru ini pernah ada hubungan atau gimana? Coba lebih dijelaskan kembali Mbak, Mbak hubungannya sama orang baru itu apa hanya sebatas sahabat atau kayak gimana Mbak? Gini awal ceritanya. Nah, saya itu kenal dia di sosmed ya, yang orang baru ini. Iya. Nah, terus dia tuh kayak ngajak berpacaran gitu kan. Tapi saya nggak minat gitu. Emang posisinya emang belum move on ya kan dari pertama itu. Tapi dia berusaha untuk ngajak saya pacaran terus. Dia selalu ada gitu ya. Dia selalu apa yang saya butuhkan dia ada gitu. Lah, terus dia membuat saya nyaman. Akhirnya dia membuat saya nyaman. Terus saya udah merasakan ada rasa. Nah, tapi saya tidak bisa pacaran karena ada suatu hal gitu. Nah, satu halnya ini karena dia tuh cowok orang gitu loh, udah punya cewek lain. Nah, saya mikir lagi, masa sih saya pacaran sama yang udah punya pacar gitu kan. Tapi dia bersikukuh untuk berpacaran kami tuh gitu. Sampai dia itu datang ke rumah. Terus keluarga saya menyangka dia itu pacar saya karena sebelumnya saya itu tidak pernah didatangi oleh cowok gitu, baru pertama kali dia. Nah, keluarga saya itu nyangkanya dia itu cowok saya. Nah, dia ditanya-tanya sama keluarga saya kan. Nah, terus kakak saya nyangkanya itu pacar saya gitu. Nah, saya menjelaskan, bukan deh, teman doang. Oh, teman katanya. Udah kayak gitu ya, dia udah nih kita komunikasi lagi, kita sempat lost kontak setengah tahun kali ya. Dia datang lagi dengan menyatakan perasaannya. Lah, saya kaget dong, udah setengah tahun tapi kenapa tiba-tiba ngitin perasaannya. Kira saya gitu dia udah melupakan gitu, dan saya juga udah mulai lupa lagi. Tapi dia datang lagi gitu loh. Jadi dia membuat saya nyaman lagi. Dia selalu menghubungi saya lagi ngapain dia pasti tahu, dia nanya apa gitu ya. Ya udah, saya merasakan nyaman kembali sama dia. Nah, apalagi kita sering ketemu. Kalau saya butuh dia ada, dia butuh saya ada gitu tuh. Nah, dia menyatakan perasaannya lagi. Nah, sedangkan saya masih tahu bahwa dia tuh punya cewek lain. Saya bilang, kalau kita mau ada hubungan, kamunya harus sendiri dulu gitu, jangan punya orang lain. Terus kata dia, tunggu aja, nanti juga ada saatnya kita akan menyatu lagi katanya, kayak dulu pernah baik katanya. Kata saya, buktiin aja gitu loh. Nah, sekarang ini kita malah makin deket gitu. Tapi dia nganggapnya kita itu temenan, sahabatan. Dia sering manggil saya bestie. Ya udah, saya juga menerimanya bestie.
Tapi kan namanya cewek ya, kalau udah temenan sama cowok nggak mungkin kan nggak ada perasaan, Iya. ya kan? Apalagi saya udah merasakan nyaman sama dia kan. Udah tuh, kalau setiap saya mendengar dia lagi sama ceweknya gitu, apa lagi sibuk sama ceweknya, hati saya itu merasakan sakit gitu loh, kayak lebih lebih ke cemburu gitu ya. Tapi saya tidak menunjukkan, tapi dia tahu bahwa itu saya cemburu. Tapi dia selalu eh, kita kan temenan, kenapa harus ada cemburu-cemburu gitu loh, katanya gitu. Nah ya udah, supaya supaya saya tidak dihubungi dia aja, saya untuk mencari teman yang lain gitu ya, pengen mencari pacar atau teman dekat yang lain. Tapi kata dia nggak boleh, katanya gitu. Terus kata saya, lah kenapa nggak boleh, kan kamu udah punya pasangan, lah aku juga mau nyari pasangan gitu loh. Kata dia, nggak boleh, kamu tuh harus sama aku aja. Ih, kata aku teh kan, kata saya, kamu kan udah punya orang lain. Iya, nggak apa-apa, katanya, tunggu aja, bakal juga ada saatnya kita nyatu gitu tuh. Nah itu selalu terngiang-ngiang di pikiran saya gitu loh saat malam. Maksud dia itu apa gitu loh, dia tuh udah punya cewek lain tapi ngomong seriusnya kenapa ke saya gitu. Dia ngomongin nanti lihat aja katanya, kita akan sukses bareng katanya. Saya akan datang ke rumah katanya. Ya udah, saya kan taunya cuma kalau datang ke rumah tuh ya udah datang ke rumah main minum gitu doang. Tapi kata dia beda katanya niatannya. Lah saya lebih lebih kaget dong. Lah maksud dia itu apa gitu, maksud kamu itu apa gitu datang ke rumah saya gitu kan. Lah cewek lu itu mau dikemanain gitu kan. Ya nggak apa-apa, namanya pacaran, emang pacaran nggak boleh deket sama cewek yang lain gitu, nggak boleh temenan sama yang lain. Nah saya itu selalu apa ya, selalu nggak bisa ngomong apa-apa loh kalau dia udah nyeritain tentang kita kan temenan, nggak ada salahnya. Saya sering diam gitu, iya kita temenan, ya saya aja yang berlebihan. Tapi dia memperlakukan saya berlebihan loh mbak. Selalu mengabari aku lagi di sini katanya. Eh, nah aku lagi pusing, aku sakit, itu selalu ngasih tahu saya gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi kayak berlebihan ini bukan melebihi, kayak sikap dia bukan bestie lagi, tapi ke lebih pacar. Iya. Bukan begitu. Seperti saya itu seperti orang spesialnya. Nah dia kan punya cewek. Iya. Tapi dia lebih lebih terfokus sama saya loh daripada ceweknya gitu tuh. Kita sering ketemu, iya kayaknya sih dia nggak tahu ya, nggak tahu LDR atau apa kali, nggak tahu. Saya nanya juga, emang nggak pernah ketemu? Kata dia jarang katanya, malah lebih sering ketemu saya gitu. Dia rela-rela jauh-jauh ke rumah saya gitu loh. Gitu, padahal jarak kita tuh jauh banget, tapi dia ngerelain datang ke rumah saya gitu Mbak. Ya Mbak Putri, tadi kan Mbak Putri udah ada orang baru nih yang bisa menggantikan mantan Mbak waktu SMA. Tapi apakah perasaan Mbak ke mantan Mbak yang SMA itu udah benar-benar nggak ada, benar-benar tergantikan oleh orang baru ini, apa gimana? Nah jadi gini, saya udah agak lupa gitu sama mantan SMA ini. Tapi dia datang lagi gitu Mbak. Saya kan bingung, dia datang lagi dengan mengatakan perasaannya lagi. Nah kalau bahasa sekarang sih ngajak balikan gitu ya kan. Nah saya bingung. Nah posisinya emang saya itu belum betul-betul move on ke dia. Ya udah saya terima dia balikan lagi kan. Tapi tidak dengan ikatan pacaran, komitmen gitu, lebih ke komitmen. Ya udah kita jalani nih komitmen ini. Gak lama kemudian dia tuh hilang lagi gitu loh. Lah kata saya tuh, kok dia nggak ada kabar gitu loh. Namanya komitmen ya kan, tapi saya nggak nyari gitu, cuman dikabar-kabarin aja. Dia kan di sosmed ya, dia tidak menghubungi saya, tapi dia tuh bikin story gitu loh. Nah saya lihat, nah dia kan bikin story, tapi kenapa WhatsApp dari saya tuh nggak dibales gitu loh. Saya tanya kenapa nggak dibales chat dari saya gitu. Dia baru menjelaskan situ, maaf ya katanya, kayaknya mah saya mau sendiri dulu. Alasannya sih dia mau sendiri. Ya udah kata saya pasrah. Tapi
saya sakit hati banget gitu ya. Saya udah mengharapkan kita itu akan bersama-sama lagi gitu loh, taunya cuma sebentar. Cuma ya saya ngerasanya ketika dia kesepian doang kali datang ke saya. Tapi nggak tahu, saya melihat dia juga kayaknya emang belum lupa gitu sama saya, makanya saya terima dia gitu dengan komitmen ini. Nah dia tiba-tiba pamit gitu kan, katanya mau sendiri dulu. Tapi sendiri dulu kenapa berapa hari gitu dia malah kayak udah punya pacar lagi gitu loh. Ya udah saya melupakan dia kan, berusaha. Nah yang orang baru ini yang tadi yang punya cewek, udah punya cewek itu, dia datang lagi, nggak tahu udah sebulan kali kan, udah lost kontak, nanya kabar gini-gini. Awalnya saya cuek, ya udah saya cuek aja. Tapi dia selalu hubungi saya, paling kalau tiap malam tuh selalu menemenin saya gitu lewat telepon atau chat gitu kan. Sampai akhirnya saya lupa gitu sama mantan SMA saya itu. Tapi saya mikir lagi, saya nggak bakal bisa menyatu sama orang baru ini gitu loh, karena dia tuh punya cewek lain gitu. Jadi harus gimana gitu Mbak di posisi saya tuh. Tadi Mbak bertanya kepada saya harus gimana ya. Menurut saya Mbak tuh kayak harus ngobrol sama dia, kayak saling terbuka. Tapi di sini Mbak sudah saling terbuka belum sama dia? Maksudnya kayak ngomongin perasaan Mbak itu ke dia gimana, terus perasaan dia itu ke Mbak gimana gitu. Udah pernah dilakukan belum? Pernah, saya pernah menanyakan. Dia pernah bilang ke saya, dia sayang ke saya. Terus kata saya, jangan sayang ke saya gitu. Kan kamu udah punya cewek lain. Terus kata dia, emang sayang harus berbentuk pacaran katanya. Saya kan bisa berbentuk temenan katanya gitu. Ya saya bingung juga, kalau udah dianggap teman ya udah teman gitu. Apakah dari Mbaknya sendiri ini pengen ada kayak hubungan khusus gitu dengan dia apa gimana? Begini nih, dia pernah ngajak saya pacaran. Nah saya bilang ke dia, kalau kita mau pacaran kamu harus sendiri dulu gitu. Terus kata dia, oke, tunggu nanti dia bakal sendiri dulu katanya. Kalau dia udah sendiri baru akan pacaran sama saya gitu. Apakah Mbak pernah bertanya kepada dia kayak saya itu harus menunggunya berapa lama gitu? Pernah, tapi kata dia tunggu aja katanya, nanti bakal ada saatnya gitu. Nah, saya juga bingung. Oh ya Mbak Putri, kira-kira si pacar dari cowok yang mendekati Mbak Putri ini tahu nggak sih tentang kedekatan Mbak Putri dengan cowoknya? Setahu saya sih belum. Nah ini saya ini sedang di posisi bingung Mbak, saya itu harus kayak gimana gitu tuh. Oke, dari cerita yang tadi Mbak Putri udah diceritakan kepada saya, mungkin Mbak Putri ini harus lebih tegas lagi ke cowok yang mendekati Mbak Putri ini. Kayak saya tuh harus diberi kepastian gitu loh, ketika dia memang benar-benar ingin serius dengan Mbak Putri, putusin gitu dia. Tapi kalau misalnya kayak dia tuh nggak serius sama Mbak Putri, ya udah jauhin. Dan lebih baik Mbak Putri ini kayak deket aja gitu, mencoba dekat sama orang lain. Mungkin kayak Mbak Putri ini sekarang ini ada yang mendekati nggak ke Mbak Putri? Mendekati mah ada, tapi sayangnya belum siap untuk ketemu orang baru, untuk didekati oleh cowok lain gitu loh. Perasaan saya itu kayak masih ke dia gitu, padahal kan cuma sebatas teman ya kan. Tapi nggak tahu gitu, saya tidak bisa nerima cowok lain. Coba lebih kayak Mbak Putri nih lebih buka hati supaya Mbak Putri bisa melupakan si cowok tersebut gitu, kayak lebih buka untuk orang lain. Emang kalau boleh tahu, kayak Mbak Putri ini susah untuk membuka hati buat orang lain ini karena apa sebabnya gitu?
gini nih, kan saya udah berusaha melupakan dia, Ya. udah mau dekat sama yang lain juga, tapi dia tuh suka datang lagi, suka ngasih harapan lagi gitu tuh, yang bikin saya susah melupain dianya gitu Mbak. Terus untuk Mbak, ketika dia datang lagi nih, Mbak Putri itu ngerespon atau tidak? Pernah saya tidak merespon, tapi dia selalu menghubungi saya, menghubungi saya ya, sampai saya ngerasa risih ya kan. Saya sampai ganti nomor, ganti akun, tapi dia tahu aja gitu loh akun baru saya gitu, sosmed nomor baru saya gitu, ada aja gitu caranya dia untuk menghubungi saya. Kira-kira dia tahu akun baru Mbak Putri itu dari mana? Nah saya tuh kurang tahu, kayaknya dia itu cuma nyari-nyari atas nama saya. Nah kayaknya nongol gitu loh, dicari-cari, gimana sih kalau orang nyari-nyari gitu kan Ya. tuh. Terus nih Mbak ya, saya kan orangnya tipikal orang susah melupakan, bukan tentang percintaan aja, kayak hal-hal yang sudah terjadi harusnya yang dilupakan, tapi saya tuh suka teringat-ingat aja gitu. Nah itu harus gimana? Berarti Mbak Putri ini orang yang susah melupakan orang lain gitu. Walaupun sudah kayak ada yang mendekati, mencoba untuk mendekati Mbak Putri, itu sama aja. Mbak Putri susah melupakan dia apa gimana? Iya, apalagi orang baru yang mau mendekatkan saya itu tidak sesuai yang saya inginkan gitu loh. Nah, saya itu susah banget nerima orang baru itu. Oh berarti selama ini udah ada dong yang mendekati Mbak Putri tapi tidak sesuai? Ada aja. Saya tuh selalu nolak, nggak tahu kenapa, cuek banget sama orang baru. Emang kriteria yang sesuai dengan Mbak Putri itu gimana? Ya kriteria mah nggak ada ya, yang penting ngebaik. Nah tapi kan karena perasaan saya yang dulu belum lupa, nah menemukan orang baru, nah orang baru ini belum bisa membuat saya nyaman atau apa, makanya saya tidak bisa nerima orang baru ini. Nah posisinya saya belum melupakan orang baru ini ada di belakang saya gitu. Begitu ya. Oh ya Mbak Putri, saya mengerti perasaan Mbak Putri yang mungkin masalah ini sedikit membingungkan, berat banget, menyedihkan juga. Tapi apakah selama ini Mbak Putri pernah gak sih kayak merasa sedih atau enggak menangis gitu tentang kayak masalah yang sering dialami Mbak Putri ini? Sedih mah ada, tapi sampai menangis mah nggak ada, cuma sedih aja gitu loh. Kenapa saya itu harus ada di posisi kayak gini gitu. Saya ini ingin keluar dari posisi yang saya rasakan yang sekarang ini gitu Mbak. Ketika Mbak Putri sedih ini, apa yang dilakukan Mbak Putri? Ya menyibukkan diri, nggak cari HP. Kalau saya mau keluar, HP saya disimpan di kamar. Nah saya keluar main, berbincang-bincang dengan teman-teman saya. Nah di luar itu saya lupa. Nah tapi kenapa kalau masuk ke kamar lagi ngeliat HP ingat lagi gitu, itu aja gitu Mbak. Gitu ya. Iya. Berarti Mbak Putri bisa melupakan dia ketika Mbak Putri menyibukkan diri gitu. Iya. Nah, berarti Mbak Putri ini tipe orang jika ada masalah, kalau nggak lagi sedih, Mbak Putri ini melupakan masalah ini, maksudnya kayak biar nggak sedih ini Mbak Putri main ya dengan teman. Oh begitu. Nah, tapi saya mau bertanya lagi nih ke Mbak Putri, apakah boleh? Siapa ya, boleh. Jadi gini Mbak ini masih komunikasi nggak sih sama dia? Komunikasi masih. Oh masih. Terus untuk kayak bertemu, kapan terakhir ketemu sama dia? Kalau bertemu sih seminggu yang lalu itu terakhir. Terus itu dalam hal apa Mbak ketemu sama dia? Gak tau, dia ngajak main, contohnya kayak ke bioskop gitu, kita nonton bareng tuh. Terus ngerjain tugas bareng gitu. Di situ berarti ketika Mbak Putri ketemu sama dia, tapi Mbak Putri kayak ada kenyamanan tersendiri nggak sih? Nyaman mah nyaman, tapi saya udah mulai terbiasa gitu loh, mau membiasakan diri untuk biasa aja gitu. Berarti ketika pas kemarin ketemu sama dia, Mbak Putri
kayak udah biasa aja gitu, kayak ya udah kayak anggap dia tuh bener-bener teman gitu. Apa gimana, kayak masih kalau enggak Mbak Putri pas main kemarin sama dia tuh kayak ada yang berbeda, kalau enggak nyaman gitu, apa kayak udah biasa aja gitu? Kayak udah biasa aja sih, kayak udah temen biasa aja gitu. Soalnya saya juga capek gitu ya dengan diri saya sendiri. Nah, karena saya memikirkan untuk masa depan saya juga Iya. gitu tuh. Terus capek otak juga untuk memikirkan hal-hal yang nggak terlalu penting gitu lah. Hmm. Karena ada masa depan saya yang harus diperjuangkan. Di hidup saya itu tidak hanya tentang dia saja. Iya. Hidup ini kan maju, ya kan, mundur. Udah, saya udah mulai terbiasa dengan dia. Putri, kan dari tadi Bu Putri udah cerita nih kepada saya, ya nggak? Iya. Tapi dari Mbak Putri ini masih ada yang ganjel nggak, atau ada hal yang belum diceritakan kepada saya? Sebenarnya ada sih Mbak. Apa itu? Saya kan pernah menanyakan ke Iya. cowoknya ini ya, kok lu gitu ya friendly gitu loh ke sama cewek. Nah emang perasaan cewek lu kayak gimana gitu. Terus kata dia, ya biasa aja lah. Kata saya kan, emang gak cemburu? Enggak katanya. Terus kenapa nggak tahu, kata udah mulai biasa aja gitu dia. Oh apa karena LDR kali, udah biasa aja gitu. Berarti kayak mereka kayak udah masing-masing gitu, enggak sih? Apa Iya, gimana? kayaknya udah mulai masing-masing, kayak udah pada cuek gitu ya. Gitu. Apakah si cowok tersebut masih berkomunikasi nggak dengan pacarnya? Komunikasi mah setiap hari, tapi ya kayak sementingnya aja gitu tuh. Jadi untuk bertemu itu jarang banget ya nggak sih? Jarang banget. Kayaknya udah lebih sering ketemu saya deh daripada sama ceweknya. Oh pantas ya, lebih nyamannya sama Mbak daripada pacarnya, ya nggak? Mungkin. Kayak dari permasalahan yang Mbak Putri alami, saya paham bagaimana perasaan Mbak Putri sekarang itu sangat membingungkan sih menurut saya. Terus juga tapi sekarang Mbak Putri harus semangat demi diri Mbak Putri sendiri. Terus juga Mbak Putri kan sekarang jadi mahasiswa kan. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Semester 3. Nah di semester 3 lumayan juga tugas-tugasnya. Nah di situ Mbak Putri juga bisa menyibukkan diri supaya kayak Mbak Putri tuh kayak bisa melupakan dia dengan cara mungkin Mbak Putri bisa kayak mengikuti kegiatan-kegiatan supaya kayak pelan-pelan Mbak Putri bisa melupakan dia. Nggak mesti langsung kok, tapi secara pelan-pelan aja Mbak Putri kayak banyakin aja kegiatan supaya Mbak Putri juga kayak pikirannya nggak ke dia terus gitu loh Mbak. Yang semangat, terus juga intinya bangkit, jangan terpuruk karena masalah ini. Banyak kok Mbak cowok di luar sana yang mungkin sayang sama Mbak Putri, yang mungkin lebih lah dari dia. Intinya banyak juga kok yang menjadi support system Mbak Putri, bukan hanya cowok itu saja, mungkin dari orang tua, dari diri Mbak Putrinya sendiri, dari sahabat Mbak Putri. Intinya Mbak Putri jangan merasa terpuruk atas masalah ini. Mbak Putri harus bangkit ya. Di sini apa ya nih Mbak Putri, saya minta Mbak Putri kayak untuk menulis di kertas apa sih yang bisa membuat Mbak Putri tuh bangkit gitu, hal apa aja gitu. Boleh? Boleh. Tapi saya izin ambil kertasnya dulu ya. Oh ya, ini Mbak, silahkan tulis 3 hal yang bisa membuat Mbak Putri itu bangkit.
makasih ya Mbak. Iya. Oh, di sini ada 3 hal nih ya yang Mbak tulis. Yang pertama itu untuk masa depan. Nah, kenapa untuk masa depan? Coba bisa dijelaskan nggak Mbak? Kenapa Mbak Putri nih bangkit untuk masa depan? Karena apa? Iya, saya mikir bahwa di dunia itu kan tidak hanya tentang percintaan aja. Iya. Nah, harus ada masa depan saya yang harus diperjuangkan. Iya. Nah, saya berpikir untuk fokus kuliah dulu gitu tuh sebelum ke percintaan gitu. Apalagi percintaan yang rumit kayak gini ya, lebih baik ditinggalkan gitu. Iya. Terus untuk yang kedua ini, untuk tidak menyakiti diri sendiri. Maksudnya kayak gimana nih? Itu Mbak? Iya, untuk tidak menyakiti diri sendiri. Seperti ini, buat apa gitu menjalin hubungan percintaan yang membuat kita sakit hati terus, sedih terus, buat apa gitu loh. Kan nanti ke kitanya sakit juga kan. Jadi ya udahlah gitu, tinggalkan aja, apa lupakan gitu. Berarti Mbak Putri ini kayak pengen meninggalkan dia supaya diri Mbak Putri ini nggak sakit gitu. Iya, biar saya baik-baik aja gitu. Iya. Dan terakhir nih, untuk menjaga mental dan kesehatan. Nah, itu maksudnya kayak gimana itu Mbak? Nah, kalau itu kan biar kesehatan saya tidurnya teratur, otak saya tidak berpikir kemana-mana gitu, kayak normal lagi gitu. Kan sebelumnya selalu tidurnya selalu larut malam, otak saya kepikirannya itu terus, padahal harus ada yang harus dipikirkan yang lebih penting daripada masalah ini gitu loh. Berarti permasalahan ini kayak itu banget ya, berpengaruh banget ke kesehatan Mbak Putri. Iya, saya ngerasa, soalnya saya memikirkan ini ngerasa tidur kurang teratur, merasakan pusing, terus makan juga kurang gitu loh, jadi berat badan saya tuh turun gitu. Kayak berarti Mbak Putri ini bisa bangkit dong karena hal ini. Insya Allah bisa, harus bisa. Ya, harus bisa. Pertama untuk masa depan ya Mbak, yang kedua itu untuk tidak menyakiti diri sendiri, intinya untuk menyayangi diri kita sendiri. Emang baik banget, kayak penting banget untuk love yourself. Ya nggak? Iya. Nah, karena siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang menyayangi diri kita. Iya. Karena untuk ngituin kayak berharap ke orang lain tuh pasti orang lain menyakiti kita. Terus dan terakhir ini untuk menjaga mental dan kesehatan. Ya emang pasti berpengaruh masalah percintaan ini, apalagi masalah Mbak Putri ini yang menurut saya sangat rumit sekali, pasti berpengaruh ke kesehatan gitu, ke mental, ke pikiran juga. Pasti iya sih berpengaruh banget. Intinya Mbak Putri jika ada masalah lagi, Mbak Putri harus ingat 3 ini ya. Iya. Mbak Putri bisa menjalankan ini. Harus bisa nggak bisa ya harus bisa gitu. Harus bisa ya Mbak. Intinya Mbak Putri semangat, ingat masa depan, ingat kesehatan, dan ingat diri sendiri. Jadi Mbak Putri juga harus sayang kepada diri sendiri. Betul banget apa yang dimaksud Mbak Putri, kayak kita tuh harus bangkit karena diri kita sendiri. Orang lain gak bakal menyayangi diri Mbak Putri tuh setulus daripada diri Mbak Putri sendiri. Intinya Mbak Putri harus bangkit, apapun masalahnya Mbak Putri harus bangkit. Ingat ketiga poin ini ya. Kalau misalkan Mbak Putri lagi ada masalah gitu, intinya pasti ada jalan keluar. Gak mungkin gak ada jalan keluar. Intinya kalau misalkan Mbak Putri ada masalah, Mbak Putri harus terus bangkit demi kesehatan diri sendiri dan juga masa depan. Nah, apalagi masa depan nih, masa depan itu harus banget dipikirkan, karena bukan percintaan aja ya enggak sih. Nah, di masa depan ini ada orang tua kita yang harus dibanggakan oleh kita, betul nggak? Nah, berarti Mbak Putri ini benar-benar pengen ngelupain dia dong. Bener-bener, soalnya saya udah merasa capek banget gitu ya. Terus sia-sia gitu ada di hubungan, kalau bahasa sekarang toksik gitu kan. Iya. Buat apa gitu menjalin hubungan
yang gak jelas kayak gini. Ya udah, saya mendingan fokus untuk masa depan saya. Oke. Saya yakin Mbak Putri pasti bisa melakukannya. Bismillah ya. Mbak Putri juga harus meyakinin kepada diri sendiri bahwa Mbak Putri itu bisa. Intinya yang pertama harus meyakinin itu diri Mbak Putri sendiri ya. Jangan lupa yakinin kepada diri Mbak Putri sendiri bahwa Mbak Putri bisa ngelupain dia. Kayak dia mau menjauh juga bisa, Mbak Putri bisa intinya. Oh iya, dari Mbak Putri sendiri nih, kayak ada yang ingin diceritain lagi nggak sih, atau merasa udah cukup? Saya kayaknya sudah cukup. Alhamdulillah. Jadi gimana nih perasaan Kak Putri setelah bercerita kepada saya? Saya mulai lega, tenang gitu Mbak, sudah melakukan apa yang selama ini ada di pikiran saya gitu Mbak. Selama ini kan saya selalu ngelamun gitu kan, merenung. Nah, dan sekarang sudah meluapkannya, jadi saya senang gitu, tenang gitu. Alhamdulillah kalau misalnya Kak Putri ini udah merasa lebih tenang dari sebelumnya. Dan terima kasih juga nih Kak Putri sudah bercerita kepada saya. Mungkin ceritanya lebih rinci kepada saya ya nggak sih, daripada sebelumnya. Makanya kayak yang lain belum pernah cerita, mungkin lebih rinci ya nggak? Belum pernah sedalam kayak gini sih Mbak. Ya. Terima kasih nih Kak Putri udah mau cerita dengan sukarela nih kepada saya. Tapi di sini saya sedikit aja nih buat Kak Putri. Kak Putri nih kayak mencoba lupakan dia, karena menurut saya tuh kayak nggak baik gitu ya nggak sih. Karena wajar Mbak Putri punya perasaan sama dia, tapi masih banyak lah Mbak kayak cowok di luar sana, karena dia juga udah punya pacar. Maksudnya kayak daripada Mbak Putri dicap sebagai pelakor ya nggak sih, lebih baik Mbak Putri kayak lupakan dia, jauhi dia. Mbak Putri cari yang lain. Kalau misalkan ada yang mendekati Mbak Putri, coba buka hati lagi. Soalnya Mbak Putri ini orang yang susah banget buka hati buat orang lain. Coba Mbak Putri coba buka hati untuk orang lain, supaya Mbak Putri juga bisa melupakan dia gitu. Terus juga di sini kalau misalnya Mbak Putri nggak bisa kayak melupakan dia dengan cara membuka hati untuk orang lain, Mbak Putri juga bisa dengan menyibukkan diri. Sedangkan Mbak Putri ini di sini kan kuliah, bisa kan menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, dengan kayak lebih fokus ke tugas, kayak nggak mikirin dia, kayak intinya sibukkan diri supaya di pikiran Mbak Putri ini tidak ada lagi, maksudnya jarang sekali memikirkan masalah ini atau masalah dia, supaya Mbak Putri ini bisa lebih gampang melupakan dia. Itu aja sih. Oh ya Mbak Putri, saya yakin Mbak Putri pasti bisa melupakan dia. Mbak Putri jangan kayak nyakitin diri sendiri lah. Ya ibaratnya ini Mbak Putri sedang nyakitin diri sendiri. Coba lupakan dia, coba kayak cari kesibukan lagi gitu ya Mbak. Saya yakin Mbak Putri pasti bisa. Oke. Mungkin terima kasih banyak ya Mbak Putri udah cerita kepada saya. Kayak ceritanya ini detail banget sih kepada saya. Terima kasih juga Mbak Putri udah datang, udah ceritanya dengan kesukarelaannya Mbak Putri tanpa ada paksaan dari orang lain. Makasih banyak banget Mbak. Saya ucapkan makasih, dan juga saya ucapkan maaf jika ada perlakuan atau kayak pembicaraan saya yang kurang mengenakan di hati Mbak Putri. Saya minta maaf ya Mbak. Apakah saya dimaafkan Mbak? Harus dong, jadi orang harus berpemaaf. Ya Allah, makasih baik banget Mbak Putri. Oke, mungkin dicukupkan aja kali ya Mbak sesi konseling kita ini. Mungkin kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Makasih ya Mbak Putri. Iya. Sampai ketemu lain waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak. Insya Allah. Kalau saya sudah siap.